Judul, Allah adalah kasih, hidup kekal dan kebenaran tentang kematian. Deskripsi, Allah adalah kasih, Bapa yang penuh rahmat yang tidak pernah melupakan anak-anaknya. Dia mendengar setiap doa dan ingin memberkati serta menyembuhkan. Namun, seringkali orang mengalami kemiskinan, penyakit, dan kesulitan karena telah membuka pintu rohani melalui pilihan yang salah, ketidaktaatan, perjanjian lama, atau kurangnya pertobatan. Ketika seseorang memelihara hukum Allah, menghormati perintahnya, dan hidup dalam pertobatan sehari-hari, Allah menampakkan kesembuhan, pembebasan, dan berkat seperti tertulis dalam Keluaran 15:2-6. Tetapi jika seseorang hidup dalam dosa dengan sadar, ia menutup pintu bagi Allah untuk bertindak, karena dia menghormati kehendak bebas. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah mendisiplinkan orang yang dia kasihi, itu karena dia ingin mengoreksi dan mendekatkan mereka kepadanya. Penderitaan seringkali merupakan akibat dari celah yang memungkinkan musuh bekerja. Musuh seperti singa yang mengintai mencari siapa yang dapat dimangsa. 1 Petrus 5:8. Karena itu diperlukan kewaspadaan dan pertobatan. Allah memanggil umatnya untuk kembali kepadanya dan memelihara perintahnya, karena dia adalah Bapa yang penuh kasih yang menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika Anda sedang menghadapi ujian, pahamilah bahwa Allah menyertai Anda untuk memperkuat iman Anda, tetapi menunggu perubahan Anda untuk menutup pintu yang digunakan musuh. Bukalah hati Anda, bertobatlah, hiduplah sesuai firman, dan Anda akan melihat karya Allah. Dia ingin memberikan hidup yang berlimpah. Yohanes 10. Dia menopang dengan kasih yang kekal. Yeremia 31. Berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku telah membuka pintu bagi musuh untuk bekerja dalam hidupku dan keluargaku. Aku bertobat dari segala dosa dan perjanjian yang salah. Ampunilah aku, bersihkan hatiku, bantulah aku hidup menurut firman-Mu. Tutup semua pintu yang terbuka bagi musuh. Lindungi rumah dan hidupku dengan darah-Mu yang berharga. Bebaskan aku dari setiap pengaruh jahat dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, agar aku berjalan dalam kemenangan dan damai. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, dan percaya pada kasih karunia dan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Alkitab mengajarkan bahwa saat seseorang mati, tubuh kembali menjadi debu dan roh tetap hidup. Pengkhotbah belah, nasib roh ditentukan oleh iman dan ketaatan kepada Allah. Orang yang ada di dalam Kristus pergi ke surga, Lukas ke surga. Orang yang tidak ada di dalam Kristus pergi ke Hades, Lukas belah hati. Tidak ada tidur atau kegelapan. Roh tetap sadar, memiliki ingatan dan perasaan, seperti kisah orang kaya dan Lazarus. Tidak ada perubahan nasib setelah kematian, karena Ibrani 9:2-27 mengatakan bahwa penghakiman datang kemudian. Antara kematian dan kebangkitan, orang-orang yang diselamatkan beristirahat di hadapan Tuhan, dan yang binasa menunggu penghakiman dalam siksaan. Pada kebangkitan, orang-orang yang diselamatkan akan menerima tubuh yang tidak dapat binasa dan hidup selamanya dengan Allah. 1 Korintus 19:52-53, Wahyu 20:5. Orang-orang yang binasa juga akan bangkitkan untuk penghakiman dan hukuman. Wahyu 20:11-15. Nasib kekal orang-orang yang diselamatkan adalah bumi baru tanpa penderitaan atau kematian. Wahyu 21:1-4. Orang-orang yang binasa akan masuk ke dalam lautan api. Matius 25:15. Setan adalah roh malaikat jatuh yang diusir dari surga. Mereka tidak berkembang biak seperti manusia, tetapi merusak pikiran, dan menyebarkan kaum palsu. Matius 12:43-45. Agar aman setelah kematian, kita harus ada di dalam Kristus. Yohanes 15:6. Harus hidup dalam pertobatan sehari-hari. 1 Yohanes 9. Memiliki hati yang bersih. Matius 5, menjauhi perbuatan kegelapan, Efesus 5:11, tetap waspada, Matius 12:4, dan setia sampai akhir, Wahyu 2:10. Jika Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Yesus, berdoalah seperti ini. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa dan membutuhkan pengampunan-Mu. Aku percaya Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosaku dan bangkit untuk memberi hidup kekal. Aku menerima Engkau sekarang sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku, bersihkan hatiku, dan bantulah aku hidup bagi-Mu setiap hari. Terima kasih karena Engkau menyelamatkanku dan menjagaku sampai akhir. Amin. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kekekalan. Setiap orang akan dihakimi sesuai dengan hidupnya. Tidak ada kesempatan kedua setelah kematian. Saat untuk memutuskan adalah hari ini.
Berbaliklah kepada Yesus, serahkan hidupmu kepadanya, dan hiduplah setiap hari untuk menyenangkannya. Semoga Allah memberkati dan selalu melindungimu.